Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dewa jahat dan dewa penciptaan adalah makhluk suci pertama. Jadi ini berarti dewa jahat adalah dewa yang berdiri di level yang sama dengan dewa penciptaan. Yunce bertanya dengan heran. Itu benar, 4 kaisar iblis agung adalah iblis pertama dan terkuat. Sejalan dengan itu, 3 dewa penciptaan agung dan dewa jahat adalah dewa pertama dan juga dewa yang paling kuat, jawab jiwa gagak emas. 3 dewa penciptaan agung semuanya memiliki kekuatan ilahi yang berbeda. Pemimpin dari ketiganya, Kaisar Ilahi Penghukum Surga Moe tidak hanya memiliki kekuatan suci terkuat, dia juga mampu mengendalikan pedang leluhur penghukum surga, jadi dia adalah eksistensi terkuat di antara para dewa. Namun, ada kemungkinan umurnya diperpendek karena kekuatan pedang leluhur penghukum surga yang melemahkan hidupnya. Dia menjadi yang pertama dari 3 dewa penciptaan besar yang jatuh. Esensi keilahiannya hilang seluruhnya sebelum perang kejam antara iblis dan dewa benar-benar meletus, tetapi pada saat itu, dapat dikatakan bahwa masa hidupnya telah berakhir sepenuhnya. 2 dewa penciptaan lainnya disebut Sike dan Lisu. Dengan mutiara langit abadi di tangan, Sike memiliki kekuatan suci tertinggi yang dapat mengganggu waktu itu sendiri. Sementara itu, Lisu memegang segel kehidupan dan kematian primordial di tangannya. Dia memiliki umur yang tak terbatas dan kekuatan sucinya mengendalikan kekuatan kehidupan itu sendiri. Dia juga orang yang paling banyak menciptakan planet dan makhluk hidup. Adapun dewa jahat, dia memiliki bentuk tertinggi dari semua kekuatan elemen, dia mampu menangani dan memanfaatkan kekuatan elemen dengan cara yang secara praktis mengabaikan prinsip dan hukum primal chaos. Setelah itu, dia menciptakan Evil God Arts yang mengejutkan dan membuat kagum semua dewa, menyebabkan kekuatan sucinya menjadi lebih kuat. Setelah itu, ada rumor di alam para dewa bahwa jika dewa jahat berusaha sekuat tenaga, dia bahkan mungkin bisa mengalahkan Kaisar Ilahi Penghukum Surga jika Kaisar Ilahi Penghukum Surga tidak menggunakan pedang leluhur penghukum surga. Mulut Yunce semakin ternganga. Seruan tak henti-hentinya terngiang di benaknya, sial, dewa jahat sebenarnya adalah eksistensi yang sangat kuat. Saat dia mendengarkan dengan penuh perhatian, Yunce melontarkan pertanyaan, karena 3 dewa pencipta agung adalah dewa pertama, lalu mengapa dewa jahat tidak juga diberi gelar dewa penciptaan? Dewa jahat juga dianggap sebagai salah satu dewa penciptaan pada awalnya. Selama periode awal era para dewa, dianggap ada 4 dewa penciptaan agung dan dewa jahat termasuk di antara mereka. Selama dewa jahat dianggap sebagai dewa penciptaan, dia menggunakan kekuatan ilahi untuk menciptakan banyak bentuk kehidupan dan planet. Bintang kutub biru tempat Anda berada saat ini adalah planet pertama yang pernah ia ciptakan. Lalu mengapa? Masalah ini menyentuh misteri yang sangat rumit terkait era primordial. Nada suara jiwa gagak emas berubah agak rumit. Suasana menjadi hening sejenak, seolah-olah ragu apakah akan menyampaikan informasi ini kepada Yunce atau tidak. Yang mulia ini baru saja mengatakan bahwa ada rumor yang beredar di alam para dewa bahwa dewa jahat mungkin mampu mengalahkan Kaisar Ilahi yang menghukum surga. Tentu saja ada alasan di balik lahirnya rumor tersebut. Karena Kaisar Ilahi Penghukum Surga dan Dewa Jahat memang pernah saling bertukar serangan. Setelah itu, Dewa Jahat mengubah gelar dewa miliknya menjadi Dewa Jahat, dan tidak lagi menganggap dirinya sebagai Dewa Pencipta. Sejak saat itu dan seterusnya, 4 Dewa Pencipta Agung direduksi menjadi 3 Dewa Pencipta Agung. Pada saat yang sama, 4 Kaisar Iblis Agung dari ras Iblis juga direduksi menjadi 3 Kaisar Iblis Agung. Wajah Yunce benar-benar terkejut saat mendengar kata-kata itu. Apa hubungannya dengan hal itu? Mengapa dewa jahat bertengkar dengan Kaisar Ilahi yang menghukum surga? Apa hubungan dewa jahat yang menolak gelar dewa penciptaan dengan perubahan jumlah Kaisar Iblis yang dimiliki ras Iblis?
Masalah ini melibatkan seni dewa yang berasal dari dewa leluhur. Nada suara jiwa gagak emas berubah seiring dengan kecepatan bicaranya yang sepertinya melambat dengan sendirinya. Bahkan ketika ia mengangkat kaisar ilahi penghukum surga, kepala semua dewa, nada suaranya tetap tenang dan bahkan dari awal hingga akhir. Namun saat ia menyebutkan seni ilahi ini, nadanya menjadi sama hormatnya dengan nada orang biasa yang memuja dewa-dewanya. Seni dewa leluhur. Yunce bergumam dengan takjub. Dikabarkan bahwa itu adalah seni mendalam yang sangat kuat yang diciptakan oleh dewa leluhur selama jutaan tahun. Ini sangat kuat sehingga makhluk normal tidak akan bisa memahaminya. Sebelum dewa leluhur menghilang, dia tidak tahan melihat buah darah dan keringat jutaan tahun menghilang ke dalam ether bersamanya. Namun dia juga takut kalau seni mendalam ini terlalu kuat dan bisa memunculkan kekuatan yang bisa mengganggu keseimbangan primal chaos. Jadi, dia membagi seni sucinya menjadi 3 bagian, mengirimkannya ke berbagai sudut primal chaos. Seni ketuhanan yang tersebar ini tidak hidup dalam bentuk jejak jiwa. Sebaliknya, ia ada dalam bentuk tertulis, dalam bentuk yang paling langsung dan sederhana. Namun kata-kata yang digunakan untuk menulis seni ilahi ini diciptakan oleh dewa leluhur sendiri, serangkaian kata yang disebut teks ilahi dari permulaan mutlak. Satu-satunya yang bisa mengenali kata-kata ini di alam semesta adalah 4 dewa penciptaan agung dan 4 kaisar iblis yang semuanya mewarisi bagian ingatan dewa leluhur. Selain itu, mereka secara alami juga merupakan makhluk pertama yang mengetahui keberadaan seni dewa leluhur. Yunce, tahukah kamu mengapa ras dewa dan ras iblis memiliki rasa permusuhan dan rasa jijik yang begitu besar terhadap satu sama lain? Jiwa gagak emas tiba-tiba bertanya. Yunce merenungkan pertanyaan itu sejenak sebelum menjawab. Saya mendengar guru berkata sebelumnya bahwa perang mengerikan yang menyebabkan kehancuran para dewa dan iblis dimulai karena mereka berebut kepemilikan pedang leluhur penghukum surga. Mungkinkah percikan konflik pertama sebenarnya disebabkan oleh seni dewa leluhur yang baru saja kamu sebutkan? Jiwa gagak emas menjawab, ras dewa dan iblis dilahirkan pada saat yang sama, hidup bersama di ujung selatan dan utara dimensi kekacauan primal. Meskipun kekuatan mereka berbeda seperti siang dan malam, mereka mengurus urusan mereka sendiri. Meski tidak menyukai satu sama lain, mereka jarang bersentuhan dan juga jarang berkonflik satu sama lain. Paling tidak, mereka tidak memandang satu sama lain sebagai musuh. Status quo itu bertahan hingga ras iblis dan ras dewa masing-masing menemukan bagian dari seni dewa leluhur. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, apa nama seni dewa leluhur ini? Yunce bertanya saat rasa penasarannya menguasai dirinya. Yang mulia ini tidak mengetahuinya dan mungkin bahkan dewa gagak emas sendiri juga tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan itu. Jiwa gagak emas berkata dengan tidak tergesa-gesa, yang aku tahu adalah bahwa seni dewa leluhur ini tidak diragukan lagi sangat memikat bahkan bagi kaisar iblis dan dewa penciptaan. Untuk meneliti seni dewa leluhur dengan lebih baik, kaisar iblis yang telah memperoleh satu bagian memberikan saran kepada dewa pencipta yang telah memperoleh bagian lain. Kaisar iblis menyarankan agar mereka menggabungkan kedua bagian yang mereka miliki saat ini sehingga mereka dapat menyelidiki misteri seni dewa leluhur bersama-sama. Meski belum lengkap, jika 2 dari 3 karya yang membentuk seni dewa leluhur digabungkan, mungkin itu akan cukup untuk mulai menguraikan beberapa petunjuk kecil mengenainya. Dewa pencipta dengan senang hati menyetujui usul ini. Selanjutnya, dewa pencipta yang telah memperoleh karya seni dewa leluhur adalah kaisar ilahi penghukum surga. Setelah mereka menyetujui hal ini, kaisar iblis itu berangkat ke bagian selatan dimensi kekacauan primal untuk mencari kaisar ilahi penghukum surga sehingga mereka dapat meneliti seni ilahi ini bersama-sama. Mereka sepakat untuk bertemu di salah satu perbatasan dimensi primal chaos yang tidak akan diganggu oleh makhluk hidup lainnya. Namun, pada akhirnya,
mereka masih melintasi dimensi kekacauan primal menuju wilayah tempat tinggal ras dewa, sehingga Kaisar Iblis tidak datang sendirian. Dia tidak hanya membawa seni suci itu bersamanya, dia juga membawa 900 dewa iblis dari klannya sendiri untuk melindunginya, tapi siapa sangka bahwa mereka akan jatuh ke dalam perangkap Kaisar Ilahi Penghukum Surga. Yunce terkejut dengan kata-kata ini. Mungkinkah Kaisar Ilahi yang menghukum surga melakukan ini untuk merebut bagian dari seni ilahi yang dimiliki Kaisar Iblis itu? Itu benar. Saat Kaisar Iblis itu menghasilkan karya seni dewanya, Kaisar Dewa Penghukum Surga tidak mengeluarkan karya seni dewa miliknya sendiri. Sebaliknya, dia memanggil pedang leluhur yang menghukum surga. Sementara pertempuran sengit berlangsung, dia menggunakan pedang leluhur penghukum surga untuk meledakkan tembok kekacauan primal, mengusir Kaisar Iblis itu dan semua dewa iblis yang dia bawa ke tempat di luar dimensi kekacauan primal. Yunce benar-benar terkejut dengan kata-kata itu. Dia berkata, Kaisar Ilahi yang menghukum surga adalah kaisar dari semua dewa, tapi ternyata dia sebenarnya adalah orang yang tercela. Tidak, jiwa gagak emas membantah Yunce, Kaisar Ilahi yang menghukum surga jelas bukan orang yang tercela. Sebaliknya, dia adalah orang yang sangat membenci kejahatan. Sejak dia dilahirkan, iblis, yang menggunakan energi negatif yang mendalam, adalah keberadaan yang jahat dan penuh dosa baginya. Jadi dia pasti tidak akan membiarkan seni dewa yang berasal dari dewa leluhur jatuh ke tangan iblis. Ini, Yunce tidak bisa mengeluarkan kata-kata untuk menanggapi jiwa gagak emas. Bahkan jika hatinya benar-benar membenci kejahatan secara berlebihan, tindakannya memang sangat tercela. Tindakan ini sepenuhnya dan tidak dapat disangkal lagi merupakan tindakan mengingkari iman sambil menyembunyikan pisau. Apa itu tembok primal chaos? Dan apa artinya dibuang keluar dimensi primal chaos? Mungkinkah dimensi primal chaos sebenarnya memiliki batas? Meskipun dimensi primal chaos sangat besar, pada akhirnya masih ada batasnya. Terlebih lagi, menghancurkan tembok primal chaos adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Bahkan kekuatan dewa sejati mungkin tidak cukup. Dikabarkan bahwa ada kehampaan abadi dan tanpa akhir di luar dimensi kekacauan primal. Begitu seseorang keluar dari primal chaos, mereka akan dibuang ke dunia kehampaan abadi dan mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi. Hal ini memicu kemarahan semua iblis. Itu juga menyebabkan dewa jahat menjadi sangat marah ketika dia mengetahui apa yang telah terjadi. Karena itu, dewa jahat dan Kaisar Ilahi Penghukum Surga melakukan duel yang kejam dan tidak ada yang tahu hasil dari pertempuran itu. Tapi sejak pertempuran itu dan seterusnya, dewa jahat mengumumkan bahwa dia bukan lagi salah satu dewa penciptaan dan dia mengambil nama dewa jahat setelah itu. Demikian pula, sejak saat itu, hubungan antara para dewa dan iblis, yang jarang berinteraksi atau mengganggu satu sama lain, berubah menjadi sangat bermusuhan. Mereka menganggap satu sama lain sebagai musuh bebuyutan karena para dewa juga semakin menolak energi kegelapan yang digunakan oleh iblis. Terlebih lagi, sejak saat itu, kepribadian dewa jahat mengalami perubahan besar. Ia menjadi penyendiri dan antisosial, tidak lagi ambil pusing dengan urusan yang terjadi di dunia para dewa. Dia tidak memperhatikan pertarungan antara dewa dan iblis dan pada akhirnya, sangat sedikit dewa yang menyaksikan kedatangan dan kepergiannya. Jadi, apakah karya seni dewa milik Kaisar Iblis jatuh ke tangan Kaisar Ilahi yang menghukum surga? Yunce bertanya. Tidak, yang mengejutkan Yunce, jiwa gagak emas menyangkal hal ini. Sepertinya dia tidak melakukannya. Pada akhirnya, Kaisar Ilahi yang menghukum surga hanya memiliki satu karya seni ilahi. Bidak yang dipegang oleh Kaisar Iblis dikabarkan akan hilang bersamanya selamanya ketika dia dan para pengikutnya diusir keluar dimensi primal chaos. Rumor lainnya adalah bahwa ia mendarat di tangan dewa jahat,
rumor bahwa dewa jahat memperoleh kemenangan atas kaisar ilahi penghukum surga berasal dari sini. Lagi pula, seni dewa leluhur misterius yang datang dari dewa leluhur tidak pernah bisa diselesaikan. Bahkan ketika para dewa dan iblis jatuh. Setelah berakhirnya era para dewa dan iblis, ia sepenuhnya lenyap dalam kekacauan primal. Ini adalah kehendak surga. Bahkan dewa sejati pun tidak layak untuk melihat sekilas rahasia yang ada di dalam sesuatu milik dewa leluhur. Tapi pada akhirnya hal itu menjadi akar permusuhan sebenarnya yang ada di antara kedua ras dan itu juga menjadi alasan salah satu dewa pencipta berubah menjadi dewa jahat. Yang mulia ini hanya mengetahui hal-hal tentang masa lalu dewa jahat. Adapun kemampuannya untuk mengendalikan energi kegelapan yang dalam, ini seharusnya menjadi rahasia yang tetap terkubur di masa lalu selamanya dan mungkin hanya dewa jahat yang telah meninggal sendiri yang mengetahui hal ini. Yunce meletakkan tangannya di rahangnya. Dia merasa seperti sedang mengambang di awan. Lagi pula, informasi yang dia terima dari jiwa gagak emas hari ini tidak ada hubungannya dengan pengalaman yang dia lalui dan dunia yang dia tinggali sehingga terdengar seolah-olah dia sedang mendengarkan mitos yang abstrak dan jauh. Tapi paling tidak, hal itu membuat dia tahu status apa yang dimiliki dewa jahat di era para dewa. Namun untuk jawaban atas pertanyaan yang paling ingin dia jawab, pertanyaan mengapa dewa jahat bisa mengendalikan energi kegelapan yang dalam, dia masih belum memiliki jawaban yang jelas. Adapun informasi lain mengenai dewa leluhur, seni dewa-dewa leluhur, dan tembok kekacauan primal, semua ini benar-benar dapat dianggap sebagai mitos murni. Karena dewa jahat selalu menyembunyikan sepenuhnya fakta bahwa dia memiliki energi kegelapan yang mendalam di zamannya, sepertinya aku juga perlu melakukan hal yang sama dan membiarkan energi kegelapanku yang mendalam ini menjadi rahasia yang hanya aku yang mengetahui rahasianya, Yunce berkata perlahan. Alasan yang paling mungkin di balik dewa jahat menyembunyikan energi kegelapannya yang dalam adalah karena dia tidak ingin diperlakukan sebagai iblis. Yunce juga tidak ingin diperlakukan seperti setan. Jiwa gagak emas tidak menjawab. Jiwa gagak emas, selain masalah dewa jahat, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan, kata Yunce sambil mengangkat kepalanya. Apakah kamu tahu cara mencapai alam para dewa? Setelah kekuatanmu yang dalam telah melangkah ke jalan ketuhanan, secara alami kamu akan dapat merasakan keberadaan alam yang lebih tinggi. Setelah kekuatan ilahi Anda stabil dan Anda memiliki kemampuan untuk bertahan lama di dalam primal chaos, Anda akan dapat meninggalkan bintang kutub biru ini dan suatu hari Anda akan menemukan lokasi alam para dewa. Setelah jiwa gagak emas selesai berbicara, tiba-tiba ia mengajukan pertanyaan kepada Yunce, mengapa kamu ingin pergi ke alam para dewa? Mungkinkah kamu mengejar tingkat kekuatan yang lebih tinggi? Yunce menggelengkan kepalanya sebelum menghembuskan sedikit udara. Saya juga tidak tahu apakah saya harus pergi atau tidak sekarang. Jadi begitu. Kata-kata Yunce menyebabkan pemahaman segera muncul di benak jiwa gagak emas, ketika tuanmu pergi, dia pasti sudah memberitahumu sesuatu seperti melarangmu pergi ke alam para dewa untuk mencarinya. Tapi kamu, di sisi lain, sangat ingin bertemu dengannya lagi. Yunce mengangguk pelan sebelum memutuskan untuk menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Hahaha, jiwa gagak emas tertawa terbahak-bahak. Jika yang mulia ini adalah jiwa Phoenix, saya pasti akan berusaha menghalangi Anda dengan tegas untuk mencegah Anda memasuki alam para dewa. Namun, yang mulia ini hanya perlu memberitahumu satu hal. Kepala Yunce tersentak kaget. Jika kamu ingin bertemu tuanmu lagi, kamu harus bisa mencapai alam para dewa dalam 5 tahun ke depan. Jika tidak, kamu bisa melupakan untuk melihatnya lagi di kehidupan ini. Apa maksudmu? Kenapa aku tidak bisa melihatnya lagi? Yunce bertanya dengan curiga ketika kepalanya tersentak, mungkinkah kamu mengetahui sesuatu? Itu karena, suara jiwa gagak emas tiba-tiba berhenti,
sedikit gemetar di mata emas cerahnya dengan jelas mengungkapkan keraguan-raguannya. Pada saat itu, karena begitu ia memikirkan tentang temperamen Yun Che dan bagaimana dia selalu memilih untuk menghadapi berbagai hal, ia memutuskan untuk menyembunyikan informasi itu dan melanjutkan dengan suara lembut. Sebagai Dewa Bintang, dia secara alami memiliki tugas unik yang harus dia ikuti. Dalam 5 tahun, tidak, bahkan mungkin kurang dari 5 tahun sebenarnya, dia harus memenuhi takdir yang menjadi bebannya dan ketika saatnya tiba, bahkan jika dia ingin bertemu denganmu, takdir yang harus dia tanggung tidak akan mengizinkannya. Tugas takdir, Yun Che bergumam dengan nada agak putus asa, tugas macam apa ini? Mengapa hal itu menyebabkan dia kehilangan kebebasannya? Yang mulia ini tidak mengetahui rahasia informasi itu. Namun jika Anda tidak bertemu dengannya dalam 5 tahun ke depan, Yang mulia ini yakin sekali bahwa Anda tidak akan dapat bertemu dengannya lagi. Ada banyak hal yang terjadi di alam para dewa yang kalian manusia tidak akan pernah bisa pahami. Suara jiwa gagak emas masih tenang dan lembut tetapi sangat jelas bahwa apa yang disebut tugas ini tidak akan menyebabkan dia kehilangan kebebasannya begitu saja. Tapi begitu memikirkan temperamen Yun Che, ia menyadari bahwa ia hanya bisa memberitahu Yun Che sebanyak ini. Yun Che berdiri di sana dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ibu Xia Qingyue dan Xia Yuanba tiba-tiba teringat, dia teringat kisah yang diceritakan Xia Hongyi kepadanya hari itu, tentang seorang gadis yang dipanggil Dong Sui oleh Xia Hongyi. Dari kisah Xia Hongyu, Yun Che tahu bahwa pada hari ketika Ibu Xia Qingyue dan Xia Yuanba tiba-tiba mendapatkan kembali ingatannya, dia tidak bertahan sehari pun. Dengan tekad yang kuat dan luar biasa, dia meninggalkan suami dan kedua anaknya dan bahkan meninggalkan pesan kepada keluarganya yang memberitahukan mereka bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Setelah kejadian itu, mereka benar-benar tidak melihatnya lagi. Mengapa hal itu terjadi? Tempat seperti apa alam para dewa itu? Mengapa orang-orang yang kembali ke alam itu tidak dapat bertemu dengan orang-orang yang tinggal di tempat ini lagi? Jasmine adalah individu yang sangat kuat, jadi mengapa dia membiarkan begitu banyak faktor lain membatasi kebebasannya? Dan apa sebenarnya yang mengikatnya sejak awal? Tempat seperti apa yang dia tinggali? Apakah ada cara untuk melakukan perjalanan paksa ke alam para dewa? Yun Che bertanya dengan gigi terkatup saat kepalanya tiba-tiba tersentak ke atas. Bepergian secara paksa ke sana. Jiwa gagak emas mendengus pelan, sepertinya kata-kata bangsawan ini benar-benar membangkitkan banyak emosi di hatimu. Jika kamu ingin aku mengakui bahwa aku tidak akan pernah bisa melihatnya lagi, aku tidak bisa menerimanya, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah bisa menerimanya. Hati Yun Che sedikit berdebar saat dia mengucapkan kata-kata itu. Saya ingin tahu apakah dunia yang dia tinggali itu baik atau tidak. Saya ingin tahu mengapa dia dirampas kebebasannya, tidak, bukan itu saja. Aku pasti perlu menemuinya juga. Kekuatanmu mungkin tak tertandingi di dunia ini, tetapi jika kamu mencapai alam para dewa, itu tidak akan berarti setitik pun di lautan. Hal ini terutama berlaku jika menyangkut alam dewa bintang tempat tuanmu tinggal. Ia ada di eselon kekuasaan paling tinggi bahkan di alam para dewa. Jadi meskipun Anda benar-benar dapat melakukan perjalanan ke alam para dewa, Anda tidak akan dapat mencapai alam dewa bintang tempat dia tinggal. Dan bahkan jika kamu benar-benar dapat menemukannya, mengingat kekuatanmu, apa yang dapat kamu lakukan untuknya? Jiwa gagak emas bertanya dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Mungkin kekuatan yang saya miliki memang sangat kecil dan kecil ketika saya mencapai dunia itu. Tapi, Yun Che berkata sambil menutup matanya, aku ingin bertemu dengannya dan itu bukan karena apa yang baru saja kamu katakan. Aku sudah lama ingin bertemu dengannya sejak dia pergi. Kepergiannya terlalu mendadak dan bahkan sampai sekarang, aku belum bisa menerima semuanya.
Lebih jauh lagi, saya ingin tahu persis bagaimana kehidupannya di kampung halamannya. Bahkan jika dia masih ingin aku pergi ketika aku berhasil bertemu dengannya dan kami tidak ditakdirkan untuk bertemu lagi, setidaknya aku bisa berpisah darinya selamanya tanpa penyesalan. Hahaha, jiwa gagak emas tertawa terbahak-bahak, ini memang kata-kata yang seharusnya kamu ucapkan. Yang mulia ini membaca ingatanmu beberapa waktu lalu, jadi aku memahami posisinya di hatimu jauh lebih baik daripada kamu. Sekalipun yang mulia ini tidak berusaha membuat Anda gelisah, Anda pasti tidak akan bisa mengendalikan keinginan Anda untuk melakukan perjalanan ke alam para dewa untuk menemukannya. Namun sayang sekali alam para dewa berada di dimensi yang sangat jauh dari dunia ini. Bahkan jika kamu menghabiskan semua kekuatan yang tersisa di primordial mendalam ark, kamu masih tidak dapat mencapai tempat itu. Juga tidak ada jalan pintas atau metode apapun yang dapat kamu gunakan untuk mencapai tempat itu, setidaknya, meskipun ada, bangsawan ini tidak menyadarinya. Jika Anda ingin bertemu dengannya dalam 5 tahun ke depan, satu-satunya cara hal itu akan terjadi adalah jika Anda meningkatkan kekuatan Anda ke alam mendalam ilahi. Pada saat itu, Anda secara alami akan dapat maju menuju alam para dewa. Hanya saja ini adalah dunia dengan aura yang sangat kacau, di mana prinsip dan hukum alam sangat rendah dan unsur-unsurnya sangat tipis. Mencoba masuk ke alam mendalam ilahi menggunakan cara konvensional jauh lebih sulit daripada mencoba melintasinya, surga. Tapi jika itu kamu, mungkin kamu bisa melakukannya. Jika hanya ada satu metode yang tersedia bagiku, emosi dan aura Yunce berangsur-angsur menjadi tenang, dengan sisa waktu yang tersisa, aku akan mengabdikan diriku untuk berkultivasi. Bahkan jika suara Yunce tiba-tiba menjadi lebih lembut, meskipun itu hanya agar aku bisa menatapnya dari kejauhan sekali saja. Saat ini, kekuatannya yang mendalam berada di tingkat pertama sovereign mendalam, tetapi mendalam ilahi adalah sebuah dunia yang mengharuskannya untuk menembus tingkat ke-10 dari sovereign mendalam. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah dia dapat menyelesaikan tugas seperti itu dalam kurun waktu 5 tahun yang singkat. Namun, jika dia benar-benar tidak mampu melakukannya, dalam 2 atau 3 tahun lagi, Feng Shui pasti bisa melakukannya. Mungkin, ketika saatnya tiba, dia akan memintanya untuk membawanya ke alam para dewa. Jasmine, apapun yang terjadi, aku ingin bertemu denganmu lagi. Saya tidak bisa membiarkan perpisahannya menjadi begitu tidak memuaskan dan tidak lengkap, dan yang benar-benar ingin saya ketahui adalah apakah Anda menjalani kehidupan yang baik di kampung halaman Anda. Waktu mengalir seperti sungai yang mengalir deras. Hampir tidak ada orang yang menyadari bahwa 1 bulan penuh telah berlalu sejak hari di mana Xuan Yuan Wentian menjadi abu. Saat 4 tempat suci bekerja keras siang dan malam tanpa istirahat, formasi teleportasi tingkat tinggi yang menghubungkan benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi akhirnya selesai dalam tenggat waktu yang ditentukan Yunce. Lokasi formasi dalam alam iblis ilusi terletak di halaman luar keluarga Yun, yang juga merupakan tempat di mana para peri dari Frozen Cloud Asgard tinggal saat ini. Lokasi formasi di dalam benua langit yang mendalam ditetapkan di wilayah salju es ekstrim negara angin biru, lokasi awal istana awan beku. Untuk menenangkan dan menjilat Yunce, 4 tempat suci, terutama Balai Ilahi Sun Moon dan daerah pedang surgawi yang perkasa, telah menuangkan sejumlah besar kristal ilahi berurat ungu dan batu ilahi luar angkasa yang mendalam untuk membuat formasi teleportasi ini. Formasi teleportasi ini tidak hanya memungkinkan seseorang untuk melompat di antara 2 benua secara instan, tetapi juga memiliki kekuatan yang cukup untuk berfungsi selama 10 tahun. Setelah kekuatannya habis dalam 10 tahun, seseorang dapat dengan mudah menggunakan berbagai kristal dalam untuk menyalakannya kembali. Dibandingkan dengan formasi teleportasi dimensional yang mereka bangun bersama untuk menyerang alam iblis ilusi,
teleportasi dimensional ini lebih dari 10 kali lebih kuat. Lagi pula, pada saat itu, satu-satunya ketakutan yang dimiliki masing-masing dari 4 tempat suci adalah bahwa mereka pada akhirnya akan berkontribusi lebih banyak kristal ilahi daripada 3 lainnya, memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan. Pada hari ketika formasi teleportasi selesai, orang pertama yang menggunakan formasi teleportasi raksasa ini juga adalah 4 tempat suci. Mereka mengikuti perintah yang diberikan Yun Ce pada hari itu dan semua orang di dalam 4 tempat suci yang setidaknya seorang tetua telah menggunakan formasi teleportasi untuk tiba di kota Kekaisaran Iblis. Bagi banyak dari mereka, ini bukan pertama kalinya mereka mengunjungi kota kerajaan iblis. Namun terakhir kali mereka datang sebagai iblis yang rakus. Namun kali ini, mereka semua merasa seperti terlatih tatih di tepi tebing, leher mereka terasa tidak nyaman dan mereka berperilaku sangat hati-hati dan hati-hati. Karena kali ini mereka datang ke sini untuk meminta maaf dan membayar dosa mereka sesuai perintah Yun Ce. Lebih jauh lagi, Yun Ce dengan jelas mengatakan bahwa jika Little Demon Empress ingin membunuh mereka, tidak peduli siapa yang dia bunuh atau berapa banyak yang dia bunuh, tidak ada yang boleh menolak. Begitu mereka tiba di kota Demon Imperial, mereka diterima oleh permaisuri setan kecil, dia sangat tenang dan dia tidak memancarkan niat membunuh. Bahkan dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia diam-diam dan dengan sungguh-sungguh membawa mereka ke makam kekaisaran klan Kaisar Iblis. Berlutut. Begitu mereka tiba di makam kekaisaran Kaisar Iblis sebelumnya dan Kaisar Iblis kecil, permaisuri Iblis kecil akhirnya mengucapkan kata-kata pertamanya kepada 4 tempat suci. Tanpa banyak keraguan, semua anggota dari 4 tempat suci berlutut. Sejak mereka tiba di tempat ini, mereka semua tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka telah menginvasi alam iblis ilusi bertahun-tahun yang lalu dan meskipun mereka telah digunakan oleh Adipati Ming dan Xuan Yuan Wentian dan jelas bukan pemicu utama peristiwa ini, mereka semua tetaplah penjahat yang telah menciptakan kekacauan dan bencana yang melanda alam iblis ilusi. Jadi adalah benar dan pantas bahkan jika mereka membayar kejahatan mereka dengan nyawa mereka, apalagi hanya berlutut dan memohon pengampunan. Semua individu kuat yang ada di eselon atas dari 4 tempat suci berlutut di depan makam kekaisaran Kaisar Iblis. Ini adalah pemandangan yang tidak pernah diimpikan oleh permaisuri setan kecil, yang telah diisolasi dan sendirian bertahun-tahun yang lalu. Demikian pula, tidak ada seorang pun di kota Demon Imperial yang pernah memimpikannya hal seperti itu juga. Istana Adipati Huai telah dihancurkan dan selain Adipati Ming, setiap anggota klan itu telah dimusnahkan. Selain itu, Duke Ming, satu-satunya yang selamat dari murka permaisuri setan kecil, menjalani penyiksaan api penyucian setiap hari dan dia tidak bisa mati bahkan jika dia menginginkannya. Kota Kekaisaran Iblis dalam keadaan damai dan dunia iblis ilusi menjadi tenang, dia bahkan telah mengambil kembali otoritas kekaisaran absolut yang seharusnya dimiliki oleh Kaisar Alam Iblis Ilusi. Pelaku utama lainnya di balik bencana ini, Xuan Yuan Wentian, telah berubah menjadi abu dan 4 tempat suci yang telah menjarah dan menjarah kota Kekaisaran Iblis semuanya berlutut dan menundukkan kepala di depan makam kekaisaran klannya. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya menghibur arwah ayah kerajaannya, saudara laki-lakinya, dan semua orang lain yang telah mengorbankan hidup mereka demi kota Kekaisaran Iblis. Matanya melirik ke samping saat dia melirik ke arah pria yang berdiri di sisinya, semua hal ini terjadi karena dia. Jika bukan karena dia, kejadian hari ini tidak akan pernah terjadi dan bahkan saat ini pun dia juga tidak akan ada. Pada awalnya, dia hanya berencana untuk mengintip ke arahnya tetapi begitu matanya tertuju pada sosoknya, tatapannya bertahan untuk waktu yang sangat lama, hatinya dapat merasakan dengan semakin jelas bahwa dari beberapa titik dan seterusnya,
posisinya di dalam hatinya telah berubah, sebenarnya melebihi keluarga kekaisaran iblis ilusi. Di masa lalu, martabat dan kemuliaan keluarga kekaisaran iblis ilusi jauh lebih penting baginya daripada hidupnya sendiri. Tapi pada saat ini, keinginan untuk melepaskan beban berat keluarga kekaisaran iblis ilusi dan menyerahkan seluruh dirinya ke dalam perawatannya semakin berdebar kencang di dalam hatinya. Semuanya berlutut dan bersujud 9 kali. Mereka semua, paling tidak, adalah tetua yang agung dan agung dari 4 tempat suci, jadi mungkin mereka tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari akan tiba di mana mereka semua akan berkumpul seperti sekawanan domba kecil yang gemetar menunggu penghakiman. Yunce menunggu mereka semua menyelesaikan apa yang mereka lakukan sebelum menatap permaisuri iblis kecil dengan rasa ingin tahu. Setelah itu dia berbalik dan berkata, "Yuanba, Tuan Zi, bawa orang-orangmu dan berangkat dari tempat ini." Begitu mereka mendengar kata-kata itu, para anggota Absolute Monarch Sanctuary dan Supreme Ocean Palace saling memandang dengan gembira sementara para anggota Sun Moon Divine Hall dan Mighty Heavenly Sword Regent semuanya membeku di tempatnya. Suanyuan Bo dari wilayah pedang surgawi yang perkasa bertanya dengan suara penuh ketakutan dan gemetar, "Master Asgard Yun, lalu bagaimana dengan kita?" "Hehe." Yunce tertawa kecil saat dia bertanya dengan ekspresi yang tampak dipenuhi kekhawatiran, "Apakah Tuan Pedang Mudamu yang mulia baik-baik saja saat ini?" Kulit Suanyuan Bo merinding saat dia berbicara dengan suara gemetar, "Tuan Pedang Muda, dia saat ini sedang memulihkan diri dari luka-lukanya di wilayah pedang surgawi yang perkasa. Dia baik-baik saja sekarang. Kami berterima kasih kepada Master Asgard Yun atas perhatiannya." "Itu sungguh luar biasa," kata Yunce sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, kepalanya tiba-tiba berputar ke arah Sun Moon Divine Hall. Bolehkah saya bertanya siapa di antara Anda yang merupakan penatua Ye Xuange?" Ye Xuange, yang dipanggil oleh Yunce, melangkah maju dengan ekspresi bingung di wajahnya. Setelah itu, dia bertanya dengan suara penuh kegugupan dan kecemasan, Master Asgard Yun memanggil yang tua ini, instruksi apa yang Anda miliki untuk saya?" "Kamu adalah Ye Xuange," kata Yunce sambil mengukurnya dengan matanya. Ya, Ye Xuange buru-buru menganggukkan kepalanya, dia benar-benar bingung dengan kejadian yang tiba-tiba ini. "Bagus sekali," kata Yunce dengan anggukan samar di kepalanya saat senyuman kecil, gelap dan menyeramkan muncul di wajahnya. "Sepertinya keberuntunganmu tidak buruk. Paling tidak, kamu akan bisa hidup lebih lama dibandingkan rekan-rekanmu yang lain." Ye Xuange mengangkat kepalanya, ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. "Master Asgard Yun, apa maksudmu dengan itu?" "Maksudku adalah kalian semua sudah tidak berguna bagiku, jadi kalian semua bisa mati sekarang juga." Pada saat ini, energi dalam di sekitar tubuh Yunce langsung melonjak hingga ekstrim. Seberkas cahaya biru menari-nari di telapak tangannya, menutupi seluruh orang yang tergabung dalam Aula Sun Moon dan wilayah pedang surgawi yang perkasa. Suhu di udara tiba-tiba turun drastis saat cahaya biru menyebar tak terkendali saat puluhan pohon ujung beku yang mengerikan tumbuh dengan cepat di udara seolah-olah mereka datang dari kedalaman neraka itu sendiri saat mereka sepenuhnya menyegel dan membekukan anggota Sun Moon. Aula ilahi dan wilayah pedang surgawi yang perkasa saat mereka tersandung dalam kepanikan. Energi dingin yang tak tertandingi dan kekuatan penyegelan ujung beku yang sangat kejam dari pohon ujung beku yang datang dari Yunce, yang berada dalam kondisi puncak, telah benar-benar mengalahkan para tetua dari 2 tempat suci dan bahkan utusan ilahi sendiri tidak mampu melarikan diri dari mereka. Wajah mereka dengan cepat berubah menjadi ungu kehijauan karena dinginnya es ketika ekspresi keputusasaan, ketakutan dan teror muncul di wajah mereka. Yunce, kamu, utusan ilahi Heaven's Equal, orang terkuat di aula matahari bulan ilahi saat ini,
mengeluarkan tangisan tercekik yang dipenuhi amarah, keterkejutan, dan teror. Tapi saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, bibirnya terkunci rapat oleh pancaran energi Frozen End. Para anggota Absolute Monarch Sanctuary dan Supreme Ocean Palace berdiri di sana sambil melongo dari pinggir lapangan, bahkan tidak berani bernapas. Bagaimana mungkin mereka tidak menebak apa yang terjadi setelah menyaksikan adegan ini? Hanya dengan lambaian tangannya, Yun Ce telah menyegel lebih dari 100 tetua tempat suci dan 5 utusan ilahi bulan matahari yang sangat kuat di dalam es. Tidak ada satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri dari es ini, dan meskipun para pengamat ini tidak pernah meragukan betapa mengerikannya Yun Ce, mereka semua masih terkejut dan takut setelah menyaksikan adegan ini. Ini adalah kekuatan yang begitu kuat sehingga mereka hampir tidak dapat memahaminya. Wilayah pedang surgawi yang perkasa, sebagai anjing-anjing di Suanyuan Wentian, siapa yang tahu berapa banyak kejahatan dan kejahatan yang telah Anda lakukan selama bertahun-tahun. Anda menyebabkan bencana dan perselisihan berkecamuk di alam iblis ilusi dan hampir menyebabkan kepunahan keluarga kekaisaran iblis ilusi. Setelah itu, kamu menyebabkan kematian kakekku dan menyebabkan kematian banyak anggota keluarga Yunku. Bahkan orang tuaku hampir jatuh ke tangan jahatmu, menyebabkan Xiao Yun dan aku terpisah dari keluarga kami sejak lahir. Jadi katakan padaku, alasan apa yang aku miliki untuk membiarkanmu tetap ada di bumi ini? Dan juga, Balai Ilahi Sun Moon, mengingat apa yang telah terjadi di antara kita, apakah kalian semua benar-benar percaya bahwa aku akan berbaik hati membiarkan kalian semua pergi? Semua hutang darah ini hanya bisa dibayar kembali dengan nyawamu. Keputusasaan, keterkejutan dan teror muncul di setiap wajah yang berubah menjadi ungu kehijauan karena kedinginan. Tapi tak satu pun dari mereka yang bisa mengeluarkan satu suara pun dan hanya rintihan samar yang terdengar sesekali. Kai, apakah kamu ingin melakukan penghormatan? Atau haruskah aku melakukannya? Yun Ce bertanya dengan suara rendah. Saat suaranya jatuh, permaisuri setan kecil sudah terbang ke udara. Api keemasan yang memenuhi langit membawa keputusasaan yang membara saat meluncur menuju tubuh-tubuh beku di bawah. BOOOOOOOMMMMM. Energi dingin dengan cepat menghilang, namun kekuatan penyegelan energi Frozen End tidak melemah sedikit pun. Para anggota Balai Ilahi Sun Moon dan wilayah pedang surgawi yang perkasa telah diselamatkan dari jurang sedingin es hanya untuk dilemparkan ke dalam api penyucian keputusasaan. Saat mereka mengeluarkan tangisan menyedihkan yang terdengar seperti ratapan hantu, mereka dengan cepat dibakar menjadi abu hangus oleh api gagak emas. Dalam kurun waktu puluhan napas, semua anggota Sun Moon Divine Hall dan Mighty Heavenly Sword Regent yang datang ke Demon Imperial City hari ini, selain Ye Xuange yang dipilih Yun Ce, telah meninggal tanpa meninggalkan satu tulang pun.